pagi. Jadi materi kita hari ini adalah bidang kuadratik atau bidang kuadrik yang merupakan materi lanjutan dari materi kita sebelumnya. Jadi ini masih dalam cakupan geometri di ruang 3 dimensi. Sebelum kita masuk ke bidang kuadrik atau bidang kuadratiknya sendiri, ada baiknya kita mengingat beberapa persamaan serta gambar kurva di bidang kartesius 2 dimensi ya. Jadi ada beberapa persamaan beserta gambarnya yang bisa membantu kita untuk mempermudah mempelajari bidang kuadratik di 3 dimensi ya. Yang pertama elips ya. Ini elips bentuknya seperti ini, persamaannya seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan ini persamaan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan elips yang elips itu kan punya sumbu panjang sama sumbu pendek gitu ya. Nah, sumbu panjangnya dalam hal ini berarti kalau dilihat gambarnya ini berarti sumbu panjangnya ada di sumbu x gitu ya. Atau secara umum karena ini sebetulnya kita belum tahu juga A sama B-nya angka berapa gitu ya. Anda yang perlu Anda perhatikan cuman gini, ini kalau ini x kuadrat per a kuadrat berarti nanti titik potongnya di sumbu x itu ada di x sama dengan min a sama x sama dengan a. Sementara persamaan suku yang ini yang menunjukkan y kuadrat per b kuadrat itu menunjukkan perpotongan di sumbu y itu nanti adalah di titik y sama dengan b dan y sama dengan min b gitu. Jadi nanti selanjutnya gitu ya, misalnya Anda diminta membuat kurva, dia ada persamaan gini misalnya x kuadrat per 4 gitu ya ditambah y kuadrat per 1 sama dengan 1 misalnya begitu. Nah ini berarti kalau digambar nanti ya ini x gitu, lalu ini y. Maka pertama Anda harusnya sudah tahu dulu, oh saya mau menggambar sebuah elips gitu ya. Dari persamaannya Anda kenali dulu, ini saya menggambar elips. Nah elipsnya gimana? Elipsnya yang jelas pusatnya di 0, 0 kalau kayak gini ya, pusatnya di pusat koordinat. Kemudian perpotongannya dengan sumbu x itu ada di min 2 sama 2 ya, misalnya ini min 2 sama 2. Terus perpotongan di sumbu y nya ada di min 1 sama 1. Nah di situ kalau Anda sudah tentukan perpotongannya dan Anda sudah tahu mau gambar apa gitu ya, maka Anda tinggal menghubungkan titik-titik bantuan yang Anda dapatkan tadi. Jadi kalau titik ini dihubungkan, maka kita akan punya sebuah elips. Ya, kemudian elips yang sumbu panjang dan sumbu pendeknya sama kayak gini, x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Ini kan kalau persamaan ini semua saya kalikan sama a kuadrat, maka saya akan mendapatkan ini. Di x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat. Kalau elips ini sumbu panjang dan sumbu pendeknya sama, maka dia jadi apa? Dia akan jadi lingkaran. Jadi lingkaran itu sebetulnya adalah bentuk khusus dari elips. Ya, ini berarti lingkaran yang jari-jarinya A. Ya, karena kan kalau dilihat di sini semua nanti perpotongannya ada di sumbu x, perpotongannya di min A sama A, di sumbu y perpotongannya juga di min A sama A. Jadi akhirnya sama semua, sehingga ini akan menjadi gambar sebuah lingkaran. Tuh ya. Lalu satu lagi parabola. Ya, satu lagi yang perlu Anda ingat-ingat adalah parabola. Ini salah satu aja, cuma untuk mengingat y sama dengan x kuadrat itu grafiknya berupa parabola yang puncaknya di 0, 0, parabolanya terbuka ke atas. Tengok ini sumbu x, ini sumbu y, parabolanya itu
menghadap sumbu Y positif. Ya, ini beberapa yang perlu Anda ingat saja. Nanti akan ada variasinya pada saat kita mempelajari bidang kuadratik. Ya, jadi ini diingat-ingat dulu. Kemudian sekarang kita masuk ke bidang kuadratik atau bidang kuadrik. Ya, secara umum bentuk persamaannya seperti ini. Jadi karena dia bidang kuadrik, maka persamaannya juga jadi persamaan kuadrat gitu ya. Jadi kenapa dia disebut bidang kuadratik? Karena persamaannya secara umum adalah persamaan kuadrat. Nah, ingat kita sekarang punya 3 variabel, yaitu X, Y, sama Z, karena kita bicara di ruang 3 dimensi. Jadi ada sukunya ada AX kuadrat plus BY kuadrat plus CZ kuadrat dan seterusnya. Ini A, B, C, D, E sampai K itu semuanya adalah konstanta. Ya. Nah, yang jelas kalau dia bidang kuadratik, maka ada konstanta-konstanta yang nggak boleh 0 gitu, yaitu konstanta yang jadi koefisien suku yang kuadratnya itu ya, karena kalau suku yang kuadratnya itu koefisiennya semuanya 0, nanti dia jadi nggak kuadratik. Nah, ada banyak macam sebetulnya bidang kuadratik, tapi yang kita pelajari di mata kuliah ini hanya 5 bentuk ini saja, yaitu silinder, elipsoida, bola. Nah, kalau tadi Anda ingat lingkaran itu adalah bentuk khusus dari elips, maka ini nanti juga Anda bisa kaitkan bahwa sebetulnya bola itu adalah bentuk khusus dari elipsoida. Belajar elipsoida dan belajar bola sebetulnya belajar satu hal gitu maksud saya ya. Terus ada paraboloida sama terakhir ada kerucut. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, silinder ya. Mungkin selama ini kalau mendengar kata silinder yang terbayang di benak Anda adalah bentuk-bentuk macam kaleng minuman gitu kan, atau toples kue gitu ya, itu kan bentuk-bentuk silinder. Nah, betul itu memang silinder, tapi itu hanya salah satu jenis silinder gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ngomongin definisi silinder, silinder itu adalah semua permukaan yang dibangun dari garis-garis sejajar yang ada di ruang 3 dimensi dan dia melalui kurva pada bidang tertentu. Jadi permukaan apapun yang dibangun oleh garis-garis sejajar kemudian dia melalui kurva tertentu, itu kita sebut dengan silinder. Nah, makanya ada macam-macam nih ternyata silinder. Ada silinder lingkaran, ada silinder parabolik, ada silinder eliptik. Nah, yang tadi saya sebutkan tadi, yang kaleng minuman, lalu toplesnya kue, gitu ya, itu adalah silinder lingkaran. Ya, kita bahas satu-satu. Nih, silinder lingkaran. Nah, ini gunanya tadi kita mengingat persamaan-persamaan di 2 dimensi tadi. Jadi, awalnya kalau saya punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat, itu kalau saya buat gambarnya di 2 dimensi, kan jadinya ini. Dia jadinya adalah lingkaran yang pusatnya di 0, jari-jarinya A. Ingat ya, ini di 2 dimensi. Kalau persamaan ini digambar di 2 dimensi jadinya begini. Sehingga sekarang kita ingat kita punya 3 dimensi ya. Kita punya 3 dimensi. Kalau gitu kan ada tambahan satu sumbu lagi. Selain sumbu X, sumbu Y, ada sumbu Z. Nah, posisi lingkaran kita tuh di mana? Posisi lingkaran kita kan di sini nih tadi. Jadi lingkaran ini kalau saya pindahin ke 3 dimensi, lingkaran ini kalau saya pindahin ke 3 dimensi itu jadi yang ini kan. Jadi ini yang di dasarnya ini kan. Terus kan tadi silinder itu adalah permukaan yang dibangun oleh garis-garis sejajar yang melalui sebuah kurva. Nah, kurvanya tuh lingkarannya ini. Terus karena di persamaannya ini tidak ada suku Z-nya, artinya kan Z-nya sembarang tuh. Jadi X sama Y-nya nanti koordinat X di X dan Y harus memenuhi persamaan ini. Tapi Z-nya berapa? Z-nya sembarang, boleh berapa aja. Karena ini saya ambil titik yang Z-nya berapapun, selama X dan Y-nya memenuhi persamaan ini ya pasti terpenuhi. Nah, X dan Y yang memenuhi persamaan ini yang mana? X dan Y yang memenuhi persamaan itu yang ada di
lingkaran ini tadi. Sehingga saya tinggal membangun garis-garis sejajarnya. Garis-garis sejajarnya harus melalui kurva itu tadi. Kurvanya kurva apa? Kurvanya kurva lingkaran. Jadi dari kurva lingkaran itu saya buat garis-garis sejajar ini yang hitam-hitam ini. Nah, sekarang kalau Anda bayangkan kalau garis sejajarnya itu rapat sekali, rapat banget, maka dia akan jadi sebuah permukaan. Permukaan apa? Permukaan silinder lingkaran ini. Jadi yang dimaksud oleh persamaan ini itu cuman kulitnya ini aja ya, nggak sampai dalamnya gitu. Jadi hanya kulitnya saja karena dia adalah permukaan yang dibangun oleh garis-garis sejajar. Mana garis sejajarnya? Ini. Nah, garis-garis sejajar itu harus melalui sebuah kurva. Kurvanya apa? Ini kurva lingkaran ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Gitu. Jadi kita bisa lihat kalau di persamaan bidang kuadratik kita tidak memuat variabel Z, maka justru permukaan kita itu akan sejajar dengan sumbu Z. Tuh nggak? Kalau Anda perhatikan ini, permukaan ini kan sejajar sama sumbu Z. Sejajar atau garis-garis yang kita bangun ini kan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Z. Tuh, jadi nanti kalau di variasikan, kita ingat ya, kita sekarang punya 3 sumbu koordinat, maka saya bisa membuat beberapa variasi dari silinder lingkaran ini. Misalnya kayak gini, Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan B kuadrat. Oh, berarti sekarang lingkaran kita itu ada di bidang YOZ, bidang YOZ. Kita buat lingkaran dulu di YOZ yang pusatnya di 0, jari-jarinya B berarti. Ya, jadi ini kalau saya lengkapi keterangan gambar ini itu harusnya titiknya, titik ini tuh koordinatnya harusnya adalah 0, 0, Z-nya B, gitu ya. Sementara kalau titik ini itu koordinatnya adalah 0, B, 0. Nah, nanti ada yang di belakang itu yang Y-nya min B, yang di bawah itu yang Z-nya min B. Ya, itu kurvanya. Terus permukaannya mana? Permukaannya adalah permukaan yang dibangun oleh garis-garis sejajar yang melalui kurva itu gitu. Jadi dari kurva itu kita bikin nih garis-garis sejajarnya. Garis-garis sejajarnya berarti nanti pasti karena kurvanya tadi kayak gitu lingkaran, terus saya buat garis-garis sejajar, dia pasti sejajar sama sumbu X. Jadi silinder lingkarannya jadi seperti itu ya. Nanti Anda bisa coba. Kalau gitu, kalau saya punya X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan C kuadrat, kira-kira kayak apa ya permukaannya? Ya, yang pertama, jadi nanti membuatnya seperti tadi, membuatnya pertama diingat dulu, X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu berarti kan lingkaran di bidang XOZ. Lingkarannya dibuat di bidang XOZ dulu. Kalau ini sumbu-sumbu yang di 3 dimensinya, gitu kan? Ini kan X, ini Y, ini Z. Lingkarannya bikin di mana? Lingkarannya bikin di sini. Jadi ini apa nih? Ini ntar C gitu ya. Ini titiknya ini C. Terus ini juga atau kalau mau lengkap gini. Ini koordinatnya 0, 0, C gitu ya. Sementara yang ini koordinatnya adalah C, 0. Terus inikah silinder lingkarannya? Bukan, silinder lingkarannya adalah Anda tinggal buat garis-garis sejajar gini. Sejajar siapa? Sejajar sumbu Y dong. Ini silinder lingkaran. Kan kita selalu cuma kelihatan yang di oktan 1 saja gitu ya. Yang mana silinder lingkarannya? Ini silinder lingkaran. Ini adalah sebagian dari silinder lingkaran. Ya, mestinya nanti terus gini, jadi ini harusnya terus gini kan. Nah, kayak gitu mestinya ya. Nah, kayak gitu ya. Sudah saya bantu, saya jawabkan satu yang ini beserta langkah-langkahnya gimana membuatnya. Ya. Nah, nanti silinder-silinder yang lain juga gitu. Jadi kalau ada silinder lingkaran, ada silinder parabolik nih. Silinder parabolik misalnya Y sama dengan X kuadrat nih. Sama tuh kayak tadi, diingat-ingat dulu.
Y sama dengan X kuadrat itu kalau di 2 dimensi, misalkan ini tadi X, ini Y, itu parabolanya ngadep kemana? Parabolanya ngadep ke sana kan? Nah, sekarang tinggal kalau ini saya pindahin ke 3 dimensi, sumbunya sekarang kan gini. Nah, ini X, ini Y positif, ini Z positif. Nah, parabola ini kalau saya pindahin ke sini, posisinya kan jadi di sini. Gini, terus mestinya di belakang sana ada tapi nggak kelihatan gini kan. Nah, jadi ini itu di gambar saya yang bagus ini yang mana? Parabola ini yang mana? Jadi parabola yang tadi kita buat di sini itu kalau kita pindahin ini yang merah ini. Tuh. Nah, terus habis itu kan silinder paraboliknya yang mana? Berarti silinder paraboliknya kita mesti bikin dulu garis-garis sejajarnya yang melewati parabola ini. Nah, ini adalah salah satu garis sejajarnya. Mestinya nanti akan ada banyak garis sejajarnya terus rapat gini. Maaf. Saya hapus ya, jelek gambarnya. Nah, ini adalah salah satu garis sejajarnya. Jadi nanti mestinya ada banyak sekali garis-garis sejajar yang melewati parabola-parabola itu. Jadi, ini saya buat seperti itu, saya akan punya kayak gini. Sejajar ini juga ini ya. Nah, terus nanti dia saya hubungkan ujungnya. Nah, ya kayak gitu ya. Jadi nanti kalau tadi Y sama dengan X kuadrat, itu mengingatnya gitu gini ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat, kurva parabolanya itu saya buat kecil aja ya biar cukup tempatnya. Nah, kurva parabolanya gini, ini X, ini Y. Nah, berarti sekarang kalau saya punya Z sama dengan X kuadrat, itu kan berarti sumbunya X sama Z. Ini X, ini Z gitu. Terus parabolanya gimana? Parabolanya ngadep ke sumbu Z positif gitu kan. Jadi kalau ini sekarang sumbu X kita yang ini, sumbu Y kita yang ini gitu. Terus sumbu Z kita yang ini gitu kan. Nah, jadi parabolanya kan di sini nih, di X sama Z, terus ditarik garis-garis sejajar sama sumbu Y. Itu makanya jadi yang ini. Ya, mungkin gambarnya tidak terlalu bagus, jadi nggak terlalu kelihatan. Mestinya ini puncaknya persis di sumbu Y ini, gitu ya. Nanti dicoba bagaimana dengan yang ini, bagaimana dengan yang ini menghadap kemana. Nanti dicoba semua ya. Oke, selanjutnya silinder eliptik. Jadi kalau tadi ada silinder lingkaran, maka sebetulnya silinder eliptik itu adalah bentuk yang lebih umum daripada silinder lingkaran. Gitu. Kalau silinder lingkaran tadi kan kurvanya lingkaran. Nah, kalau silinder eliptik berarti kurvanya elips. Gitu. Jadi ntar bentuknya kayak gini. Kalau ya bentuknya hampir sama seperti silinder lingkaran, cuman bedanya kurvanya ini elips bukan lingkaran. Gitu ya. Nanti silahkan dipelajari. Kalau ada kesulitan boleh langsung ditanyakan. Yang berikutnya setelah silinder ada yang namanya paraboloida. Paraboloida itu jadi kayak gini. Ini kenapa persamaan seperti ini? Gambarnya bisa kayak gini. Jadi paraboloida itu sebetulnya permukaan yang dibangun oleh parabola-parabola. Jadi misal nih ya, saya kasih contoh yang sederhana dulu saja. Misalkan A, B, dan C-nya satu semua. Jadi saya punya persamaan seperti ini. X plus Y kuadrat sama dengan Z. Terus ini gambarnya kayak apa gitu ya. Saya cari dulu. Ini nanti saya cari permukaan ini gitu. Kalau saya potongkan dengan bidang XOZ misalnya. Bidang XOZ itu ingat nggak ya, bidang XOZ itu kan persamaannya Y sama dengan 0, itu kan. Berarti kalau saya potongkan bidang ini, saya potongkan dengan bidang ini, karena Y-nya 0 jadinya X kuadrat sama dengan Z. Nah, X kuadrat sama dengan Z kayak apa ya gambarnya? Saya buat dulu di 2 dimensi aja yang karena saya potongkan dengan bidang XOZ kan, jadi saya gambar bidang XOZ saja. Ini X, ini Z. Kalau digambar di bidang XOZ kan jadinya kayak tadi nih, parabola
terbuka ke Z positif, gitu ya. Nah, sekarang saya ganti warna. Kalau bidang ini saya potongkan sama YOZ, misalnya YOZ kan persamaannya adalah X sama dengan 0, berarti kalau saya potongkan dengan X sama dengan 0, hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan Z. Nah, Y kuadrat sama dengan Z itu kalau saya buat gambarnya di bidang YOZ, jadi sekarang ini Y, ini Z, karena saya mau buatnya bidang YOZ saja, jadi nggak ada X-nya kan. Jadinya kan parabola yang sama nih, terbukanya ke sumbu Z positif. Itu ya. Nah, terus sekarang kalau saya satukan nih dua itu tadi saya buat di 3 dimensi. Saya bikin sekarang ini Z, ini Y, ini X, gitu kan. Ini X, ini Y, ini Z. Kurva saya yang merah itu kalau di sini sekarang kan posisinya ada di sini. Oke, gini kan ya. Ini nggak kelihatan. Terus kurva saya yang hitam, gitu. Kurva saya yang hitam itu posisinya di mana? Kurva saya yang hitam itu posisinya ada di sini. Jadi ini sekarang ini yang nggak kelihatan. Belakangnya itu ada kelihatan, gitu ya. Terus ini nanti kalau saya hubungkan supaya terlihat bagus bentuknya apa, gitu ya, saya buat garis. Nah, kalau saya pengen tahu nih nanti tutup apa namanya di atasnya ini bentuknya kurva-kurva apa ya, saya cari misalnya saya cari perpotongannya dengan misal nih, saya cari perpotongan dengan Z sama dengan 4 gitu. Z sama dengan 4 kan di atas itu ya. Kalau Z-nya 4, maka dia kan jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Jadinya lingkaran yang jari-jarinya 4. Oh, kalau gitu di atasnya ini nanti dia akan membentuk kurva lingkaran. Kurva lingkarannya ini garis ini nggak ada harusnya ya, ini cuma bantuan saja. Itu di kalau ini tadi yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, berarti ini Z-nya ada di 4. Jadi yang mana permukaannya gitu, permukaannya yang mana? Permukaannya itu yang jadi permukaan ini itu yang ini loh. Saya arsir ya, semoga membuat Anda mengerti, tidak membuat Anda makin bingung. Nah, ini permukaannya. Jadi ini tadi kan dibangun oleh parabola gitu ya. Ini lingkaran ya tadi. Nah, nanti Anda bisa coba variasi-variasi yang lainnya gitu. Jadi kalau kayak gini paraboloidanya nanti kira-kira menghadap kemana ya? Coba lihat. Kalau yang sebelumnya tadi, kalau ya X-nya kuadrat, Y-nya kuadrat, Z-nya tidak kuadrat, maka dia menghadap sumbu Z gitu kan paraboloidanya. Jadi kita bisa lihat nanti kalau ini Z kuadrat, Y-nya juga kuadrat, X-nya tidak kuadrat, maka mestinya nanti paraboloidanya itu bentuknya kayak mangkok gitu, yang mangkoknya terbuka ke sumbu X, jadi terbuka ke depan. Kalau yang ini ke sumbu Y ya. Nah, terus kalau negatif gimana? Ya, silakan Anda pikirkan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini gambar bagusnya gitu ya. Gambar saya tadi kan gambar jeleknya. Ini gambar bagusnya. Jadi ini parabolanya tadi yang saya buat tadi di bidang YOZ gitu ya. Terus yang warnanya diberi highlight biru ini itu parabola yang di bidang XOZ gitu. Nah, terus yang highlightnya hijau ini itu adalah elips yang di atas tadi, hasil perpotongan permukaan itu dengan bidang Z tertentu ya. Nah, terus kalau diarsir seperti maksud saya tadi, kalau diarsir arsirannya jadinya kayak gini gitu. Jadi yang dimaksud dengan permukaan paraboloidnya itu yang mana? Paraboloidnya itu ya hanya permukaannya ini, kulitnya aja ya. Nah, nanti ada paraboloid eliptik, ada paraboloid lingkaran. Tergantung apa? Tergantung dari bentuk kurvanya ini. Kalau kurvanya ini kayak yang contoh saya tadi kan jadinya lingkaran, maka dia namanya paraboloid lingkaran. Tapi kalau secara umum kayak gini tadi kan kebetulan toh saya pasang A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1 supaya sederhana aja. Misalnya
A, B, dan C-nya angka-angka yang berbeda, maka Anda akan mendapatkan kurvanya ini adalah kurva elips. Dipotong dimanapun bentuknya jadi elips gitu. Kalau di bawah berarti elipsnya kecil gitu, makin ke atas elipsnya makin besar. Nah, terus yang berikutnya namanya elipsoida. Jadi kalau tadi paraboloida itu dibangun oleh parabola. Maka Anda bisa membayangkan kalau namanya elipsoida berarti dia dibangun oleh elips. Saya tunjukkan gambar bagusnya langsung aja ya. Nih. Jadi elipsoida itu kalau pernah tahu semangka itu kan ada semangka yang kayak bola tapi ada semangka yang lonjong gitu bentuknya ya. Nah, itu elipsoida itu kayak gitu. Ini dibangun oleh elips. Ini elips. Persamaannya ini kan elipsoida itu kalau saya cari perpotongannya dengan bidang X, O, Z misalnya kan Y-nya 0. Jadi suku ini enggak ada. Kalau suku ini enggak ada kan hasilnya persamaan X kuadrat per A kuadrat tambah Z kuadrat per Y kuadrat sama dengan 1 itu kan persamaan elips. Mana elipsnya? Ini elipsnya. Tuh. Terus nanti perpotongan dengan bidang Y, O, Z, X-nya 0 jadi elips lagi. Ini elipsnya. Terus perpotongan dengan bidang X, O, Y, Z-nya 0 ya jadi elips lagi. Yang mana elipsnya? Ini elipsnya. Gitu. Jadi dia permukaan ini, nah terus kalau diarsir permukaannya yang mana? Permukaannya ini. Jadi permukaan yang dibangun oleh elips jadinya adalah sebuah elipsoida. Lalu Anda bisa bayangkan kan, kalau ini dari 0 ke titik ini, dari 0 ke titik ini, dari 0 ke titik ini itu sama panjangnya semua, maka dia akan jadi bola. Bola itu kan elips, jadi kayak gini elipsoida yang jari-jarinya sama. Jadi nanti kalau sama semua, ini A, B, dan C-nya angkanya sama semua, maka kayak tadi dia jadi bola. Ini gambar jeleknya ya, gambar bagusnya seperti ini. Anda bayangkan kalau sama semua dia akan jadi bola. Oke, yang terakhir kerucut itu persamaannya kayak gini, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z kuadrat per D kuadrat. Gimana nih ceritanya kok ini bisa jadi kerucut gitu ya. Ceritanya sama kayak tadi sebetulnya. Jadi Anda cari perpotongan dengan bidang-bidang koordinat. Hasilnya apa? Misalkan ini saya cari perpotongannya dengan bidang X, O, Z. Berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka nanti hasilnya adalah X kuadrat per A kuadrat sama dengan Z kuadrat per C kuadrat. Atau kalau saya buat bersama ini kan ini bentuknya sama semua kuadrat, kalau saya akarkan jadinya gini, X per A sama dengan plus minus Z per C gitu. Atau saya bisa baca berarti X sama dengan plus minus A per C Z. Ayo, masih ingat nggak kalau linear semua? Ini kalau saya gambar di bidang X, O, Z jadinya apa? Nah, ini X, ini Z. Kalau digambar di bidang X, O, Z, ini nanti jadinya adalah sepasang garis. Kan ini berarti ada dua nih persamaannya. Ada X sama dengan A per C, Z. Atau X sama dengan min A per C, Z. Ya, yang X sama dengan A per C, Z itu gradiennya, kalau gradiennya positif kan garisnya gini ya. Nah, saya nggak tahu ntar kemiringannya gimana itu karena kita nggak tahu AB nya berapa. Jadi ini yang X sama dengan A per C, Z itu. Terus nanti ada satu lagi yang ini garis ini yang X sama dengan min A per C, Z ya. Jadi kalau Anda bawa ke 3 dimensi gitu ya, saya perjelas saja. Ini sumbu X, sebetulnya udah ada penjelasannya di situ ini ya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y.
yang ke atas yang sumbu Z gitu, maka kan garis ini tadi itu di mana? Nah, garis ini tadi itu kan jadi kalau di SMA dulu istilahnya garis pelukisnya kerucut gitu ya. Jadi di XOZ ini garisnya berarti ini sama ini. Nanti dengan cara yang sama Anda cari perpotongan dengan bidang YOZ, jadinya juga gitu sepasang garis pelukis gitu. Nah, terus kalau Anda cari perpotongan di Z tertentu gitu ya, di misalkan kalau di Z sama dengan 0 jadinya apa Bu? Ini kalau di Z sama dengan 0 kan jadinya nanti X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Nah, perpotongannya itu berupa satu titik ini aja gitu. Jadi ini sebetulnya gambarnya kerucutnya ini nyambung ya, nggak putus gitu. Harusnya nyambung kayak garis saya ini. Nah, jadi kalau mau tahu ntar bentuk di atasnya gimana ya, cari perpotongan dengan Z sama dengan 5 misalnya, atau Z sama dengan 10 misalnya, atau Z sama dengan C gitu misalnya ya. Nanti Anda tahu bentuknya adalah elips. Kalau kebetulan angka ABC-nya sama semua ya dia akan jadi lingkaran kayak gitu ya. Jadi itu bidang-bidang kuadratik yang kita pelajari di mata kuliah ini. Ya, ini gambar bagusnya bisa Anda lihat di sini gitu ya. Ini tadi yang saya buat garis-garis pelukisnya ini tadi ya. Jadi kan selalu ada dua, ada Z sama dengan C per AX gitu. Ntar ada satu lagi Z sama dengan min C per AX pasangannya. Terus kalau ada Z sama dengan C per BX, C per BY, maka akan ada satu lagi pasangannya yaitu Z sama dengan min C per BY. Nah, ini elips-elipsnya, hasil perpotongan dengan Z sama dengan C, gitu ya. Nah, kalau sudah, ini contoh aplikasinya, jadi buat apa ya, membuat desain parabola yang sekarang ini happening banget nih, dengan semua harus bekerja dari rumah, semua kuliah dari rumah gitu ya, kan butuh sinyal, sambungan internet dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya kayak gini. Di parabola ini kan bentuknya sebetulnya kalau kita kembalikan ke teori tadi bentuknya adalah paraboloid ya. Ini latihannya, silahkan dicoba. Nanti kalau ada kesulitan bisa kita diskusikan. Ini silahkan dicoba dulu. Kalau ada kesulitan, saya tunggu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Selamat pagi.